sebelum langsung dilaksanakan. Tapi ini juga harus berhati-hati kita harus berjuang terus agar ini ya, agar kita tidak dirugikan lagi sebagai rakyat kecil. Terima kasih, itu aja, nanti kita bahas lagi. Oke. Terima kasih ya. Soalnya 2 kawan kita kena saat ini sudah di rumah sakit. Jadi COVID ini memang serius barangnya. Jadi makanya saya pakai ini. Kalau Sarma nonton, mudah-mudahan dia cepat sembuh, dia masih isolasi di rumah sakit. Terima ya. Ya, mudah-mudahan kawan kita itu sembuh. Satu kawan kita sudah sembuh setelah 2 minggu di rumah sakit, Bang Poltak Simajuntak, senior kita. Banyak sekali teman kita yang kena sebenarnya, dan mudah-mudahan sampai saat ini kawan dekat kita belum ada yang meninggal ya. Jadi COVID ini saya kira barang serius, jadi kita harus hati-hati dan sebisa mungkin menjaga diri dan menjaga kawan-kawan kita. Pertama terima kasih ya, si John Power ini orang luar biasa, bisa menyediakan arena untuk selalu diskusi kritis meski kita tahu ini berat, membuat suatu arena diskusi semakin sulit, mahasiswa semakin sulit diajak diskusi kritis seperti ini. Ini kedua kalinya saya diundang oleh John Power ke sini, dan saya selalu mengiyakan karena saya kira ini suatu ruang yang harus dikembangkan ya, menghadirkan suatu pengetahuan tanding di tengah arus utama yang mengarah pada ujuk-ujuk seluruhnya untuk mendorong modernisasi. Nah, ini suatu upaya yang serius, dan bagus juga masyarakat kalau ada yang nonton mendukung literasi supaya tetap hidup. Saya Saurling Siagian, ya saya temannya John Power. Saya memang bekerja mengurus banyak organisasi di Asia yang concern dengan urusan tanah. Nah, pertanyaan pertama ya, on my eyes, Omnibus Law on my eyes. Pertama saya belum baca ya. Saya nggak tahu siapa yang udah baca di sini. Oke, satu narasumber aneh, belum baca. Memang membaca itu tidak sembarangan membaca, karena undang-undang itu urusan para ahli hukum sebenarnya. Jadi kita membaca nggak penting-penting amat juga, awam ya. Karena itu setiap kata itu bermakna dalam bahasa hukum, dan kita bisa tenggelam dalam kata-kata. Oleh karena itu kita butuh penerjemah ya, bukan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi penerjemah bahasa hukum ke dalam bahasa sehari-hari. Jadi udah baca belum katanya, kurang ajar itu yang ngomong itu. Seharusnya adalah bahasa itu harus diterjemahkan ke publik sehingga kita bisa paham dengan gampang undang-undang ini. Yang kedua, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah 2. Ya, pertama dibaca, dibaca sampai habis, kemudian bingung ya, atau cari penjelasannya. Yang kedua, cara yang saya pakai, tentu kita punya patron teman ya, patron pengetahuan atau guru atau senior atau organisasi yang kita percaya membuat analisis, dan kita percaya dengan analisisnya. Itulah cara yang saya pakai yang kedua ini. Jadi udah baca belum, tetapi saya punya patron intelektual yang membaca, yang kemudian position intelektualnya kita pakai untuk digest, untuk mencerna dan kemudian mengartikulasinya gitu. Itu jadi
jangan menjadi minder kalau belum baca ya. Pakai aja patron intelektual yang bisa kita pakai. Bisa itu profesor yang independen yang memang kita percaya, dan itu kita pakai regulasi undang-undang ini. Nah, yang ketiga, sebenarnya organisasi-organisasi terpercaya dalam histori sampai sekarang bisa juga kita pakai. Siapa itu? NU, ya, Muhammadiyah misalnya, itu dua organisasi besar yang sudah buat posisi sama terhadap undang-undang ini. Dan anehnya dua organisasi besar ini menolak undang-undang ini. Ini agak aneh sekali ya, karena ini NU dan Muhammadiyah itu terkenal sebagai organisasi yang sangat hati-hati, ya, membuat posisi, apalagi berseberangan dengan pemerintah, jarang itu. NU, Muhammadiyah, kalau kita baca statement-statement ketuanya, menolak undang-undang ini. Ada apa ini? Gitu. Nah, ini sesuatu yang serius. Saya setuju dengan NU. Kebetulan saya setuju dengan NU, dan saya kira oleh karena itu saya juga setuju posisi ini mendukung undang-undang itu. Ada satu yang makin agak cukup aneh ya, Komnas HAM ya. Komnas HAM membuat catatan, 10 catatan. Intinya kesimpulannya itu lembaga negara ya, menolak undang-undang ini. Alasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ada 10 alasan. Bisa di Google ya, alasannya apa. Saya baca beberapa alasan yang menurut Komnas HAM. Tidak semua saya baca, 1, 2 aja. 10 kesimpulan Komnas HAM. Undang-undang ini seperti undang-undang superior di antara undang-undang yang lain. Menurut tata urutan perundang-undangan itu tidak dibolehkan sebenarnya. Itu salah satu. Saya bacakan sekilas saja yang lain. Izin HGU ya, karena kaitan dengan tanah misalnya, dulu dibatasi. Menurut undang-undang ini nggak dibatasi lagi. Dulu misalnya antara lain, dan itu saya kira sangat fatal ya. Jadi Komnas HAM sendiri berada di posisi yang berseberangan dengan undang-undang ini. Nah, saya ingin fokus satu hal terkait tanah. Adakah soal tanah dalam undang-undang ini? Kebetulan saya catat pasal 126 ya, mengatur soal bank tanah. Tetapi judulnya adalah reforma agraria. Nah, catatan kritisnya sudah dihadirkan oleh berbagai organisasi yang punya reputasi bagus di Jakarta, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria. Nah, mereka juga menyimpulkan bahwa ini bukan reforma agraria, tapi judulnya reforma agraria. Kenapa? Karena bank tanah itu bukan semangat reforma agraria, ya. Karena agraria itu kan sebenarnya semangat melakukan operasi terhadap kepemilikan tanah. Undang-undang ini tidak. Undang-undang ini mendorong suatu upaya hadirnya bank tanah. Bank tanah itu dari tanah terlantar yang dianggap terlantar, dan nanti petugas bank tanah ini akan mendistribusikan tanah ini untuk kepentingan apa. Nah, ini adalah sebuah institusi baru yang dilahirkan, namanya bank tanah ya. Nah, ini bank tanah ini sama sekali sangat bertolak belakang dengan semangat reforma agraria. Dan yang terakhir, dengan hadirnya undang-undang ini akan membuat suatu peraturan presiden yang lahir 2 tahun lalu, September 2018, Perpres 86, menjadi tidak berguna. Karena Perpres ini melahirkan sebuah lembaga baru, namanya Gugus Tugas Reforma Agraria, yang sudah lahir di Jakarta, di pusat, kemudian di provinsi, kemudian di kabupaten kota. Nah, ini bisa dibubarkan karena apa? Dasar hukumnya Perpres yang jauh di bawah undang-undang, dan artinya semuanya menjadi
mubazir, ya ini sudah dilahirkan dengan begitu sulit, tetapi dengan lahirnya undang-undang baru ini, Perpres 86 ini menjadi tidak berguna lagi karena sudah dicabut dengan sendirinya karena pengaturan terhadap bank tanah. Dalam Perpres itu tidak ada bank tanah, yang ada adalah lahirnya sebuah kelembagaan namanya GTRA secara nasional yang dipimpin oleh Menko Ekonomi dan kemudian mengatur pelaksanaan reforma agraria. Nah, judulnya reforma agraria tapi isinya bank tanah. Bank tanah itu sebenarnya ide dari liberalisasi tanah. Reforma agraria itu berseberangan dengan liberalisasi tanah. Karena spirit dari reforma agraria adalah melakukan redistribusi tanah, mengambil tanah terlantar, mengambil tanah HGU yang dipakai, yang tidak dipakai untuk didistribusikan kepada rakyat. Nah, bank tanah tidak, bank tanah diambil tanah semua, kemudian didistribusikan kepada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kepentingan publik, jalan tol dan lain sebagainya. Memang disebutkan kepada rakyat juga, tetapi itu akan menegasikan kerja yang sudah panjang yang dilakukan oleh termasuk pemerintah dan masyarakat terkait upaya mendorong penyelesaian yang ada. Nah, judulnya memang Cipta Kerja, tetapi juga mengatur sumber daya yang mungkin agak berjarak dari judulnya ya. Jadi ini rumit sekali karena seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk mengakhirinya saya simpulkan saja, memang seluruh para aktor pemerintah yang berbicara pada akhirnya mengakui undang-undang ini dibuat untuk memberi ruang kepada investasi dengan semudah-mudah.